Selamat pagi. 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 Pagi, Mner. Pagi, Mner. Pagi, Mner. Itu menit 2 tuh. Mau stop share dulu. Nah, kasih paste supaya Anda bingung. Oke, kita akan mulai tatap muka kita pada pagi hari ini, hari Senin tanggal 4 Oktober 2021. Giliran saya ini yang terakhir, nanti sesudah mid semester akan dilanjutkan oleh Encik Devi. Jadi pertemuan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Encik Devi, tapi ini pertemuan terakhir kita akan bicara tentang isu-isu sosial kesehatan. Apa-apa yang menyebabkan masalah kesehatan dari isu sosial dan apa yang menyebabkan isu sosial dari kesehatan itu sendiri. Nah, kita akan belajar tentang itu. Baik. Mungkin itu infeksi saluran kecil. Oke. Ya, kita akan belajar tentang isu-isu sosial kesehatan. Yang baru gabung mohon di mute ya, supaya tidak mengganggu yang lain. Jadi isu-isu sosial kesehatan, apa-apa dari kesehatan yang bisa mempengaruhi perubahan sosial atau masalah sosial. Nah, keadaan saat ini sangat memudahkan kita memahami bahwa kesehatan itu merupakan isu sosial, di mana pandemi COVID-19 ini mempengaruhi semua lini kehidupan. Jadi, yang bekerja terhalang pekerjaannya, kita yang belajar terhalang pekerjaannya, orang yang punya penghasilan dulunya baik, sekarang menurun gara-gara itu. Kemudian keadaan pembatasan seperti ini membuat perekonomian menurun dan meningkatkan tingkat kejahatan, tingkat kriminalitas. Dan kemudian ada masalah-masalah seperti ketidaksetaraan, terutama dalam pelayanan kesehatan, yang saat ini mempengaruhi isu-isu sosial. Jadi ada keterkaitan erat antara isu sosial dengan isu kesehatan. Seperti lingkaran setan. Isu sosial mempengaruhi kesehatan, kesehatan mempengaruhi isu sosial. Dan ini sangat jelas Ini tuh mau bawa. keadaan yang terjadi saat ini. Ya, mari torang mulia apa itu isu sosial sebelum torang masuk. Jadi isu sosial ini adalah masalah-masalah yang terjadi di lingkungan kita, di
peradaban kita, di lingkungan kita, di mana tempat kita hidup. Jadi ada masalah-masalah sosial di sana. Saya sudah jelaskan sebelumnya, masalah itu adalah jarak antara apa yang kita harapkan dengan kenyataan yang ada, antara das Sein dan das Sollen. Jadi masalah kesehatan itu, masalah sosial itu, ya yang mau pergi isi kuota, silakan isi kuota. Masalah sosial itu kondisi sosial, nah, yang mengganggu atau merusak masyarakat. Nah, seperti yang paling umum itu adalah kriminalitas, rasisme, dan kemudian kemiskinan. Nah, masalah ini disebabkan oleh adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang saya sampaikan tadi. Ini muncul akibat perubahan sosial dan pembangunan sosial. Kalau tidak ada perubahan sosial yang terjadi, seperti orang yang dulunya kita ya contohnya di Sulawesi Utara ini atau di Indonesia pada umumnya. Pada beberapa dasawarsa yang lalu, kita semua masih berkutat dalam pertanian, agrikultur. Jadi orang-orang kebanyakan bekerja sebagai petani. Tapi kemudian terjadi pembangunan sosial, di mana para petani ini menghendaki anak-anaknya untuk sekolah. Nah, ketika mereka sekolah, mereka tidak ingin lagi kembali ke desa. Jadi terjadi urbanisasi besar-besaran dari desa ke kota, orang lebih memilih tinggal di perkotaan daripada membangun desa menjadi sebuah kota. Jadi mereka berbondong-bondong ke kota dan disitulah terjadi yang namanya kesenjangan. Orang-orang yang tidak mampu untuk mendapatkan tempat untuk tinggal, dia akan membangun pemukiman yang murah, yang penting bisa ditinggali, dan kemudian terciptalah lokasi-lokasi kumuh atau tempat-tempat yang pembangunannya ya dibangun asal-asalan gitu. Jadi biasanya memang di situ orang-orang berharap tinggal di kota akan mendapatkan kesejahteraan yang tinggi, tapi kemudian ketika mereka sampai di sana, kenyataannya tidak sama. Jadi mulai muncul masalah. Mulai ada isu kesehatan di sana. Orang-orang yang tinggal di slum, di daerah-daerah kumuh, itu banyak yang mengalami kesehatannya terganggu. Jadi itu masalah sosial. Nah, karakteristik masalah sosial. Apa itu masalah sosial? Maksudnya begini, sesuatu dikatakan sebagai masalah sosial apabila dia memenuhi karakteristik ini. Yang pertama, dia mempengaruhi orang banyak. Kalau dia hanya mempengaruhi satu aspek, ya itu bukan masalah sosial. Tapi ketika dia mempengaruhi orang banyak, dia sudah dikatakan sebagai masalah sosial. Dan secara umum, penilaian terhadap masalah ini itu membuat tidak nyaman, tidak menyenangkan. Jadi kalau sesuatu yang tidak menyenangkan, ya itu bisa dikatakan sebagai masalah sosial, apalagi dia sudah mempengaruhi banyak orang. Dan masalah ini menuntut solusi. Kalau masalah yang tidak menuntut solusi, ya itu bukan masalah sosial. Tapi kalau menuntut solusi, berarti dia masalah sosial. Nah, pemecahan masalah ini tidak bisa dilakukan oleh satu pihak, tapi harus dilakukan secara kolektif komunal. Jadi, komunitas itu sendiri harus berusaha untuk menyelesaikan masalah ini secara kolektif, secara bersama-sama. Caranya apa? Rekayasa sosial. Jadi rekayasa sosial di situ biasanya membangun kesadaran orang-orang yang ada di tempat itu untuk bisa memperbaiki tempat itu, memperbaiki masalahnya, kemudian bisa keluar dari masalah tersebut atau malah keluar dari
sumber masalah itu, yaitu tempat tinggal mereka. Ini dampak dari masalah sosial. Marcus Aurelius pernah bilang bahwa kemiskinan itu adalah ibu dari semua kejahatan. Bahkan di kitab suci bilang akar segala masalah itu adalah cinta uang. Jadi kalau orang yang cinta uang tentu dia merasa bahwa dirinya itu tidak puas, miskin. Maka dia mulai berusaha untuk memenuhi rasa ingin dipuaskan itu dengan melakukan kejahatan, kriminal. Nah, dampaknya apa? Kemiskinan dan disorganisasi keluarga. Jadi keluarga terpisah, baik karena keinginan maupun karena keadaan. Banyak orang kalau dia mengalami perceraian, alasannya adalah sosial ekonomi. Kalau orang juga berpisah, walaupun mereka tidak bercerai, itu alasannya apa? Sosioekonomi. Ketika orang harus meninggalkan keluarganya untuk pergi bekerja di tempat lain, itu disorganisasi keluarga termasuk. Itu alasannya apa? Pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan. Jadi itu dampak dari masalah sosial. Nah, ini yang saya sampaikan tadi bahwa ada keterkaitan antara masalah sosial dan masalah kesehatan. Keterkaitannya di mana masalah kesehatan menimbulkan masalah sosial. Ketika orang di mana tempat masalah kesehatan itu tidak diselesaikan, maka akan menimbulkan masalah sosial. Dan masalah sosial yang tidak diselesaikan akan menimbulkan masalah kesehatan. Saya sudah sampaikan tadi bahwa akar masalah kesehatan pada umumnya adalah krisis ekonomi. Akar dari masalah gizi adalah krisis ekonomi. Akar dari masalah pertumbuhan adalah krisis ekonomi. Jadi, krisis ekonomi itu menyebabkan kemiskinan. Kemiskinan, di mana kemiskinan itu banyak, terjadi banyak kesakitan, terjadi pelayanan kesehatan yang timpang, orang-orang miskin tidak mendapatkan pelayanan kesehatan karena pelayanan kesehatan itu mahal, sehingga diharapkan pemerintah untuk menanggulanginya. Caranya seperti apa? Menanggung pelayanan kesehatan itu lewat jaminan kesehatan nasional seperti BPJS. Orang-orang yang miskin diberikan BPJS agar dia mampu mengakses kesehatan. Ketika dia mampu mengakses kesehatan, dia bisa berproduksi, bisa hidup produktif, dan dia bisa menanggulangi masalah sosial. Itu secara bersama-sama. Ada dua upaya pengendalian. Tadi saya sampaikan bahwa solusi yang kita harapkan adalah dari masalah sosial ini adalah rekayasa sosial. Cara untuk melakukan rekayasa sosial adalah meningkatkan pengetahuan. Meningkatkan pengetahuan, kemudian merubah kelakuan. Jadi, merubah perilaku orang itu dilakukan dengan dua cara. Cara yang lembut, yang lombok, cara yang halus itu sosialisasi. Kita memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan mereka, untuk merubah sikap mereka. Kemudian diharapkan akan mengalami perubahan perilaku. Tapi sosialisasi ini butuh waktu yang lama. Untuk sesuatu yang membutuhkan tindakan yang cepat, harus ada tekanan sosial. Tekanan sosial itu berarti ada pemaksaan. Ada pemaksa di sana. Nah, misalnya, apa itu yang seperti mobilitas sosial yang kita kekang untuk mencegah penyebaran COVID-19. Itu dilakukan dengan dua cara, sosialisasi. Kita memberikan sosialisasi untuk tetap melakukan 3M, 4M, 5M, tapi kemudian diberikan regulasi, diberikan peraturan yang menekan seseorang supaya dia menggunakan masker, mencuci tangan di setiap instansi yang kita masuki, pusat perbelanjaan, bahkan sekarang kita harus menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Supaya itu merupakan tekanan sosial. Kalau kita tidak menggunakan, ya kita akan mendapatkan sanksi. Dan sanksi yang terbesar kalau kita tidak melakukan, ya
sanksi tekanan sosial. Sanksi sosial yang diberikan. Orang yang tidak menggunakan masker saat ini di tempat-tempat umum itu ditegur oleh orang. Itu merupakan salah satu bentuk dari tekanan sosial. Sedangkan kalau sosialisasi biasanya dalam bentuk pengumuman-pengumuman sebelum masuk diberikan himbauan-himbauan agar menggunakan masker, menjaga jarak, dan senantiasa mencuci tangan. Itu bentuk dari sosialisasi. Jadi masalah sosial ini bisa dikendalikan. Rekayasa sosial solusinya dengan sosialisasi dan tekanan sosial. Ini adalah bagaimana perjalanan dari ketika kita membuat komunitas kita atau lingkungan sosial kita menjadi sehat. Biasanya di lingkungan yang tidak sehat ini, mereka juga memiliki tingkat kesehatan, derajat kesehatan yang rendah. Derajat kesehatan yang rendah. Nah, kemudian kebanyakan dari orang-orang yang memiliki derajat kesehatan yang rendah ini tidak dirawat di layanan kesehatan, tidak pergi ke rumah sakit. Nah, karena mereka tidak pergi ke rumah sakit, maka penyakit mereka menjadi kronis. Dan ketika mereka penyakit kronis itu tidak diobati, kemudian mereka akan meninggal. Nah, hal ini mempengaruhi pelayanan pengobatan di rumah sakit. Ketika orang pergi ke rumah sakit, dia akan memang ada yang tetap dengan penyakit kronisnya, tapi bisa dihambat kematiannya. Nah, untuk mengubah ini, memperpanjang hidup, itu kan definisi kesehatan masyarakat, kita perlu melakukan yang namanya rekayasa sosial, yaitu dengan melakukan intervensi terhadap sosial determinan. Apa-apa itu? Yaitu meningkatkan pendapatannya, membuat tempat hidup yang layak, kemudian mengubah yang dulunya jorok, ya, membuat menjadi higien, menjadi bagus. Jadi kebersihan pribadi menjadi bagus. Kebiasaan hidup yang jelek, minum, merokok, itu juga perlahan-lahan ditekan supaya disosialisasikan, kemudian dibuatkan peraturannya untuk kawasan bebas rokok, dan itu semua akan berkontribusi kepada kesehatan. Kemudian menurunkan tingkat polusi, menimbulkan rasa damai di dalam satu komunitas, itu juga upaya kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan agar pelayanan kesehatannya menjadi bagus. Nah, menurut penelitian terbaru, ketika kita melakukan perubahan lingkungan sosial, itu akan mempengaruhi kehidupan pribadi seseorang. Bahkan dia akan berpengaruh sampai kepada perubahan genetik, peningkatan kualitas genetik ketika kita mengubah keadaan yang tidak sehat itu menjadi sehat. Ini dia. Ketika kita melihat satu lingkungan itu tidak sehat, maka kita bisa melihat dari segi-segi ini. Sosial ekonominya. Biasanya di lingkungan yang tidak sehat itu, mereka memiliki tingkat edukasi yang rendah. Keterkaitan antara sosial ekonomi dan pendidikan itu sangat erat. Di mana orang yang tingkat edukasinya rendah juga memiliki pendapatan yang rendah. Mereka tidak mempunyai pilihan untuk mendapatkan pekerjaan. Itulah mengapa orang-orang sekarang berlomba-lomba untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Memang di luar sana ada banyak kisah sukses yang mengatakan bahwa tidak perlu tinggi-tinggi pendidikannya untuk menjadi orang sukses. Tapi itu berapa persen? Kebanyakan orang sekolah untuk mengubah hidupnya, cara yang paling mudah itu adalah sekolah.
Banyak motivator di luar sana yang bilang ya tidak perlu. Banyak orang yang bilang bahwa kuliah, dia teman-temannya semester 6, dia sudah bisa menghasilkan ratusan juta. Tapi berapa orang seperti dia? Tidak banyak. Hal yang paling penting untuk meningkatkan dan paling cepat untuk meningkatkan, mengubah tingkat sosial ekonomi adalah dengan mencapai pendidikan yang baik. Karena dengan pendidikan yang baik, kita memiliki kesempatan yang besar untuk mendapatkan pekerjaan. Kemudian, orang-orang yang tidak punya keterampilan di tingkat pendidikan yang rendah, itu juga mereka tidak mempunyai keterampilan, tidak memiliki sumber daya, tidak sering diberdayakan orang-orang seperti ini. Jadi akan terus berada di lingkungan sosial ekonomi yang sama. Juga ketika dia tidak punya pilihan pekerjaan yang lebih baik, ya dia akan terbatas dalam pendapatannya. Nah, ini menyebabkan ketidakseimbangan atau kepincangan di dalam lingkungan kesehatan. Kemudian masalah tempat tinggal. Tidak banyak orang yang tingkat sosial ekonominya rendah tidak bisa memilih di mana dia akan tinggal. Saya sudah sampaikan tadi, ketika banyak orang dari desa pergi ke kota dan mereka tidak memiliki pendidikan yang cukup, tidak punya pilihan pekerjaan, mereka akan menetap di satu tempat dengan infrastruktur yang seadanya. Dan di tempat itu, pelayanan kesehatan, pelayanan administrasi pemerintahan biasanya terbatas, sulit untuk dijangkau. Nah, karakteristik perumahan juga mempengaruhi. Rumah tua, kita bisa melihat tingkat perekonomian di suatu wilayah apabila di situ banyak pembangunan. Apabila di tempat itu lebih banyak rumah yang sudah tua dibandingkan rumah yang masih baru, berarti kemajuan pembangunan di daerah itu pelan, bahkan tidak terjadi. Nah, kemudian dampak-dampak dari lingkungan ini mempengaruhi ketidakseimbangan. Meningkatnya racun karena polusi di tanah, kemudian meningkatnya stres, tekanan di dalam lingkungan itu juga mempengaruhi disparities atau ketidakseimbangan atau kepincangan di dalam lingkungan kesehatan. Belum lagi faktor-faktor seperti kehamilan yang tidak diperiksa, kehamilan yang tidak diinginkan, kemudian bayi lahir rendah, beratnya rendah, itu juga masalah. Kesehatan fisik, banyak orang yang menderita penyakit kronis, tapi penyakit menular juga sulit untuk disembuhkan. Malia akan kita dulu mak lupa selain. Ya pasti. Nggak bisa kayak orang sobe. Nah, kemudian masalah kesehatan mental. Itu juga mempengaruhi lingkaran ini. Dan lingkaran yang di sebelah kiri ini akan terus terjadi apabila kita tidak melakukan perubahan sosial. Nah, determinan atau faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan itu dihimpun dalam ini 5 bagian besar: pendidikan, pelayanan kesehatan, ini lingkungan sekitar, tempat tinggal, termasuk kerukunan di antara rukun tetangga gitu, neighborhood. Jadi kalau kita di sini kebudayaan kita sudah sangat baik karena tingkat kepedulian antara satu orang dengan orang yang lain dalam bertetangga itu sangat sehat.
Karena terjadi saling membantu di sana sehingga disparitas tidak terlalu terlihat. Kemudian sosial dan community konteks, bagaimana keadaan sosial kita itu merupakan bagian dari determinan kesehatan. Ya, Stabilitas ekonomi juga. siapa? Punya apa, Dis? Biar cinta mas panas Udah. Sudah? mama banget bikin kakak nenek. Mana dah? Bilang Nah, ya. Demikian pesan-pesan singkat dari siapa tadi? Cecilia. Ini isu sosial di dalam kesehatan. Perumahan, keluarga, tanah, lingkungan, akses terhadap kesehatan, masalah gender, ini kontrol terhadap sumber daya, kebudayaan, pendapatan, ini kolonisasi, bahasa, hukum, sekolah, rasisme, itu semua mempengaruhi masalah kesehatan. Jadi masalah kesehatan itu bukan cuma dipengaruhi oleh adanya kuman yang masuk ke dalam tubuh dan kemudian terjadi perubahan fisiologis di dalam tubuh manusia dan kemudian ya menjadi sakit. Tidak. Ada banyak hal dan ini menjadi bagian kita di kesehatan masyarakat karena kita tidak berperan sebagai orang yang mengobati orang yang sakit, tapi kita berperan mengubah komunitas yang sakit menjadi komunitas yang sehat. Komunitas yang sakit itu yang bagaimana? Yang indikator epidemiologinya seperti tingkat kematiannya, tingkat kesakitannya itu tinggi dan pelayanan kesehatannya rendah. Nah, itu bagian kita. Bagaimana kita mengubah ini supaya menjadi lebih baik? Ya, aspek-aspek ini harus kita tingkatkan. Bagaimana meningkatkan aspek-aspek ini? Ya, kita tidak bisa bekerja sendiri. Sebagai calon sarjana kesehatan masyarakat, saya mau menyampaikan kepada Anda saat ini bahwa tidak mungkin satu orang sarjana kesehatan masyarakat bisa menyelesaikan ini semua. Tidak mungkin. Makanya di dalam kesehatan masyarakat, kita mempelajari yang namanya pemberdayaan. Bagaimana kita memberdayakan masyarakat yang ada. Kader-kader kesehatan. Bagaimana kita mengadvokasi stakeholder. Bagaimana kita membuat supaya pengambil keputusan, pemerintah, bahkan yang penentu kebijakan, orang-orang yang ada di legislatif, itu bagaimana kita mempengaruhi mereka agar mereka mau untuk meningkatkan derajat kesehatan lewat memperbaiki hal-hal yang terkait yang sudah saya sampaikan tadi. Itu ada seninya, dan disitulah seharusnya kita bekerja. Ini. Teori dari Dahlgren dan Whitehead ini, dia bilang bahwa individu, kita ini individu, itu mau umur kita, kemudian status kewarganegaraan konstitusional kita, kemudian jenis kelamin kita, itu mempengaruhi derajat kesehatan pribadi-pribadi. Nah, kemudian di luar itu ada gaya hidup yang mempengaruhi. Apa yang membuat orang memiliki gaya hidup? Yaitu pergaulan sosialnya. Kita tidak mungkin memiliki gaya hidup merokok apabila kita tidak tinggal di komunitas yang merokok. Mereka tidak mencontohkan. Banyak orang, dia merasa diterima di dalam satu komunitas apabila dia merokok atau dia minum minuman keras. Orang merasa diterima kalau ketika dia masuk ke dalam lingkungan sosialnya,
Napa? Gate dulu. Kalau ngandak bagate berarti ngandak pertamang ding torang. Hal-hal itu kemudian mempengaruhi seseorang sehingga menjadi lifestyle, gaya hidup seseorang. Bagaimana orang makan terus? Bagaimana orang lupa cukup untuk makan? Karena apa? Sosial dan komunitas di mana dia berkembang mengatakan bahwa lebih baik ngana bodok di sekolah daripada bodok makan. Dan itu berkembang menjadi kebiasaan. Bagaimana hal-hal ini muncul di dalam kehidupan sosial dan komunitas saat kita berjaring? Karena apa? Karena ada ketersediaan. Misalnya ketersediaan cap tikus. Bagaimana orang mau tidak minum-minum kalau tidak ada cap tikus? Memang ada yang lain, tapi karena misalnya di Manado ini, di Sulawesi Utara ini, orang banyak mengkonsumsi cap tikus karena apa? Produk dari pertaniannya adalah cap tikus. Bagaimana juga kita memiliki kebiasaan sosial dan komunitas sosial? Karena tingkat pendidikan kita. Orang-orang yang tingkat pendidikan rendah, tidak memiliki lingkaran pertemanan yang banyak, kemudian hanya bergaul dengan orang-orang yang itu-itu saja, ya mereka kebanyakan berkumpul, mereka-mereka saja minum-minum. Sedangkan orang-orang yang punya pendidikan yang lebih tinggi, punya pendapatan yang lebih baik, mereka juga pergi minum-minum, tapi di tempat lain, di tempat yang lebih mahal. Jadi ini semua pendidikan mempengaruhi cara orang bersosialisasi di dalam komunitas. Lingkungan pekerjaan. Kita bekerja sebagai apa? Itu mempengaruhi bagaimana kita bersosialisasi di dalam komunitas. Nah, tempat kita hidup, tempat kita bekerja, tingkat pengangguran, sanitasi air yang buruk, itu mempengaruhi cara kita bersosialisasi. Pelayanan kesehatan juga, dan perumahan. Nah, ini jelas. Orang-orang yang tinggal satu kompleks, ya cenderung bergaul dengan kompleks itu sendiri. Dan itu akan menciptakan komunikasi sosial di antara orang-orang tersebut dan akan menciptakan geng di dalam salah satu komunitas itu, di perumahan itu. Jarang ada orang yang dari perumahan yang jauh, dari kompleks yang jauh, itu datang berteman dengan orang yang ada di kompleks yang lain. Yang sering kita dengar, yaitu orang di kompleks A berkelahi dengan orang di kompleks C, misalnya. Ini teori Dahlgren yang menyatakan bahwa sosioekonomi, kemudian kebudayaan, dan lingkungan itu mempengaruhi kesehatan. Bagaimana caranya? Seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Ini. Kalau kita lihat seperti ini, kebutuhan seseorang akan individu yang lain, kemudian kebutuhan akan hiburan, kebutuhan akan penghargaan. Nah, itu semua akan membuat orang pergi kepada komunitas. Nah, saat bergaul di dalam komunitas ini, dia akan bersosialisasi, dan di dalam sosialisasi itu masalah-masalah kesehatan timbul. Dan ketika di dalam satu komunitas itu terjadi satu masalah kesehatan, itu akan mempengaruhi secara sistemik komunitas yang lebih besar. Jadi, ketika satu orang ini kita berikan pendidikan yang baik, kita berikan sosialisasi yang baik, atau bahkan kita tekan
secara sosial, dia bisa berubah. Dan ketika perubahan itu terjadi, dia akan membawanya ke dalam komunitas. Dan ketika komunitas itu menjadi sehat, dia akan membuat satu sistem, satu negara, satu wilayah menjadi lebih baik. Ini ketimpangan, ketidakseimbangan kesehatan itu biasanya dipengaruhi oleh power, kekuasaan, pendapatan, dan tingkat kesejahteraan. Di mana ini power, income, dan wealthiness ini baik, pelayanan kesehatannya baik, derajat kesehatannya baik. Di mana ketiga ini lemah, maka banyak masalah kesehatan yang terdapat di dalamnya. Jadi determinan sosial kesehatan itu keadaan di mana orang tinggal, tempat dia belajar, dan terlibat di dalam rekreasi menentukan derajat kesehatannya. Ini diakibatkan oleh distribusi uang, sumber daya, kekuasaan, mau internasional, nasional, dan regional. Ketika tingkat produksi kita baik, ekspor kita baik, kita akan menjadi sejahtera. Ketika uang masuk ke negara kita, investasi di mana-mana, itu akan meningkatkan tingkat pendapatan, daya beli, kemudian cara kita mengakses pelayanan kesehatan. Coba kita lihat. Beberapa waktu yang lalu, sebelum pembangunan merajalela, kita untuk pergi ke rumah sakit saja itu sangat berat. Untuk pergi ke puskesmas saja itu sangat berat. Tapi sekarang, semua itu mudah diakses. Itu karena apa? Karena banyak orang menginvestasikan uangnya di Indonesia, kemudian negara mengelola keuntungan dari situ dan disebarkan secara merata di seluruh penduduknya. Sehingga ketidakseimbangan ini jaraknya semakin tipis. Ketika jaraknya semakin tipis ini, masalah-masalah sosial seperti kemiskinan, tingkat kriminalitas, dan disorganisasi keluarga itu menjadi semakin sedikit. Berarti kita semakin makmur. Faktor-faktor sosial yang sudah saya sampaikan tadi, dia mempengaruhi sosial, determinan dari kesehatan. Stabilitas ekonomi ditentukan oleh banyaknya pekerjaan. Lapangan pekerjaan yang banyak itu membuat ekonomi stabil, meningkatkan pendapatan. Dia mampu membayar. Dia mampu untuk membayar hutang. Tidak banyak hutang. Dia mampu untuk membayar tagihan-tagihan kesehatan, mampu untuk membeli obat, dan dia mendapatkan support dari tempat dia bekerja. Kalau ekonomi ini stabil, maka kita salah satu masalah kesehatan yaitu ekonomi bisa teratasi dan derajat kesehatan naik. Saya sudah jelaskan bagaimana housing, transportation. Dulu, contohnya ya, Universitas Negeri Manado. Itu susah diakses. Karena apa? Karena dia dipindahkan dari Manado ke Tondano. Itu sekitar 25 tahun yang lalu. Waktu itu saya masih kecil. Saya sering ikut ibu saya pergi kuliah. Dia sudah bekerja, kemudian melanjutkan studi, tapi di Unima. Wah, waktu itu masih hutan. Jalannya becek, susah untuk diakses. Jadi itu juga menimbulkan masalah sendiri dalam sosial. Jadi dosen juga malas untuk pergi. Karena apa? Fasilitasnya belum lengkap di tempat itu. Perumahan juga di atas belum terbentuk. Tapi sekarang
Semua sudah bisa dijangkau. Jalannya sudah bagus. Komunitas di sekitarnya sudah terbentuk. Sudah ramai. Kos-kosan di mana-mana. Bahkan kompleks dari Unima itu, Tata Aran yang dulunya kampung sekali, sekarang sudah berkembang menjadi lebih baik. Jadi lingkungan sekitar itu mulai berkembang. Dan di sana orang-orang mulai, misalnya ada klinik sekarang, klinik Unima. Orang sudah bisa mengakses klinik Unima. Dulu kan susah, harus pergi ke puskesmas Koya yang berarti dia harus mengeluarkan uang lebih untuk transportasi ke sana. Tapi sekarang kan transportasi gampang. Dulu mana ada mobil saja pergi ke kompleks Unima itu hanya sampai jam 1. Sesudah itu tidak ada lagi. Sekarang kita bisa mengakses kapan saja. Pendidikan, literasi. Kalau kita tercerahkan, literasi itu banyak didapatkan dari banyak membaca, kemudian pendidikan usia dini, bahasa, training-training keterampilan, dan pendidikan yang lebih tinggi, itu merupakan modal yang baik untuk derajat kesehatan yang tinggi. Ketersediaan makanan, kemudian konteks sosial integrasi, saya sudah jelaskan di waktu yang lalu. Ada support system dari keluarga, dari masyarakat. Support system yang ada dulu sebelum BPJS berlaku, itu biasanya di dalam satu lingkungan ada yang namanya rukun ini, rukun itu. Kalau dia ada duka, kalau ada yang sakit, ada dana sehatnya, itu merupakan dukungan sosial. Dan itu sangat baik untuk derajat kesehatan masyarakat. Kemudian healthcare system. Healthcare system ini dia pelayanan kesehatan. Dulu berapa jumlah puskesmas? Sekarang meningkat. Dulu orang malas pergi ke puskesmas karena apa? Jauh. Karena sering ketika sampai ke puskesmas, tenaga kesehatan tidak ada di situ. Tapi sekarang orang menyekolahkan anaknya menjadi tenaga kesehatan, kemudian mengikuti PNS atau jadi THL, kerja di puskesmas, rumah sakit, dan sudah banyak. Dan puskesmas yang dibangun juga banyak. Sehingga kualitas pelayanan itu semakin dekat kepada masyarakat. Kalau hal ini kita buat baik, maka itu akan meningkatkan kualitas sosial kita. Kalau ini semua kita tingkatkan, maka kemiskinan akan turun, kriminalitas menurun, dan disorganisasi keluarga makin berkurang. Nah, faktor-faktor sosial ini, kalau kita kendalikan, maka akan meningkatkan ini derajat kesehatan kita. Yang ada sekarang itu adalah kemiskinan dan kesehatan. Belum selesai sampai sekarang, karena memang kemiskinan sudah ada dari sononya. Yang kita bisa lakukan adalah menekan angka kemiskinan sampai serendah-rendahnya. Dan membuat supaya pelayanan kesehatan ini setara. Amelia, tutup dulu. Kemiskinan. Jadi penduduk miskin ini secara sosial dia timpang dalam hal saya sudah sampaikan tadi, penerimaan pelayanan kesehatan. Juga pada penduduk miskin ini dia memiliki kesehatan yang buruk biasanya. Karena apa? Karena kemiskinannya ini mempengaruhi dirinya untuk merespon terhadap penyakit. Orang yang miskin, yang tidak punya apa-apa, ya dia akan terima saja keadaan kesehatannya. Tapi kalau ketika dia memiliki sesuatu,
dia memiliki uang, dia bisa mengakses pelayanan kesehatan. Nah, potensi kesehatan terbaik dari seseorang itu dipengaruhi oleh politik, sosial, dan ekonomi. Sudah saya sampaikan tadi. Ini kekurangan materi itu adalah salah satu dari dimensi kemiskinan. Bagaimana secara sistem kemiskinan itu berputar dari situ-situ saja, di situ-situ saja. Orang yang memiliki pendapatan yang rendah, daya belinya rendah. Orang yang memiliki pendapatan yang rendah itu tidak bisa mengakses kuota. Kalau dia tidak bisa mengakses kuota, dia tidak bisa mengakses informasi. Ketika dia tidak bisa mengakses informasi, pengetahuannya rendah. Ketika pengetahuannya rendah, otomatis mempengaruhi produktivitasnya. Nah, kalau dia tinggal di lingkungan yang miskin, sudah pasti daya beli di situ kurang, tadi sudah disampaikan. Sehingga konsumsinya rendah. Untuk makan saja susah. Nah, papan tidak terpenuhi. Kan sandang, pangan, papan, pulsa. Kebutuhan sekarang toh. Nah, papan ini tidak terpenuhi. Sarana prasarana pemukiman rendah. Ini menyebabkan status gizi yang rendah. Status gizi yang rendah ini menyebabkan orang imunnya juga tidak baik. Tingkat kesehatannya rendah. Kalau dia sering sakit-sakitan, maka kinerjanya atau cara dia berproduksi terganggu. Sehingga hasil produksinya rendah. Pendapatannya rendah. Miskin lagi. Orang yang miskin, dia tidak mampu untuk membeli, mencukupi bahkan kebutuhan dasar untuk makan. Apalagi ada tabungan. Apalagi untuk memiliki modal berusaha. Ujung-ujungnya produksinya rendah. Pendapatannya rendah. Terputar-putar di situ. Sehingga pemerintah berniat memutus ini. Caranya bagaimana? Caranya dengan menyiapkan fasilitas pendidikan, menggratiskan pendidikan, menggratiskan apalagi? Kesehatan, kemudian memberikan bantuan BLT, bantuan langsung tunai supaya dia bisa memiliki kemampuan untuk membeli, memberikan bantuan-bantuan makanan tambahan. Itu upaya pemerintah supaya kita keluar dari garis kemiskinan, supaya lingkaran setan ini bisa kita putus. Saya sampaikan tadi bahwa kemiskinan itu erat kaitannya dengan tingginya prevalensi atau angka kejadian dari penyakit atau kondisi kesehatan seseorang. Orang yang tinggal di lingkungan yang miskin, mereka tinggi risiko untuk mendapatkan penyakit kronis, untuk cedera, mengalami kecelakaan, untuk mendapatkan stunting atau perkembangan bayi yang jelek, kemudian mudah untuk stres, sering cemas, depresi, dan kematian dini. Jadi di tempat di mana kemiskinan itu banyak, kematian orang di bawah umur harapan hidup itu tinggi. Nah, Lo Pian Wen bilang bahwa penderitaan kesehatan dari kemiskinan ini paling membebani kelompok-kelompok terkecil, seperti perempuan, anak-anak, etnis minoritas, dan orang cacat. Jadi, kalau kemiskinan ini terus berlanjut, maka perempuan terus menjadi korban. Anak-anak terus menjadi korban. Etnis minoritas juga terus menjadi korban. Orang cacat juga menjadi korban. Kaum disabilitas juga tidak bisa dimanfaatkan apabila kita terus berada di lingkungan yang
miskin. Sehingga perlu dikeluarkan. Orang-orang yang disabilitas diberikan kemampuan melalui pelatihan untuk bisa mencukupi kebutuhan dirinya. Nih, gender, jenis kelamin. Banyak terjadi ketidakadilan kesehatan terkait dengan gender ini. Bahkan ketimpangan sosial dikaitkan dengan kesetaraan gender ini. Tapi kalau di Indonesia pada umumnya, kita sudah sedikit lebih maju soal kesetaraan gender. Apalagi kalau di Minahasa. Antara laki-laki dan perempuan dalam mencapai sesuatu itu tidak ada bedanya. Sulit untuk mencari perbedaannya. Karena apa? Kesempatan untuk mendapatkan pendidikan laki-laki dan perempuan sama. Untuk menjadi pemimpin, laki-laki dan perempuan punya kesempatan yang sama. Untuk apa lagi? Laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama di sini. Sehingga sulit untuk mengatakan bahwa kita memiliki masalah sosial terkait gender di sini. Walaupun masalah-masalah di dalam rumah tangga masih sering terjadi. Walaupun di beberapa tempat masih terjadi jenis kelamin tertentu, perempuan, laki-laki, masih satu orang di atas yang lain. Maksudnya jenis kelamin tertentu di atas yang lain. Laki-laki merasa lebih superior dari wanita, itu masih terjadi. Walaupun ya banyak juga laki-laki yang takut terhadap istrinya. Gitu. Jadi secara umum, memang di dunia ini, gender itu merupakan satu masalah sosial yang berdampak kepada kesehatan. Nah, di negara berkembang dan di negara miskin itu kematian anak perempuan dan perempuan dewasa itu lebih tinggi dibandingkan dengan negara maju, dibandingkan dengan laki-laki. Nah, kematian perempuan itu di negara-negara yang berpenghasilan rendah itu kebanyakan diakibatkan oleh epidemi. Contohnya ya HIV/AIDS seperti di Afrika Selatan. Kalau di sini, di Sulawesi Utara, itu lebih banyak, terutama yang di kesehatan ya. Coba kalian lihat, berapa jumlah laki-laki di angkatan kalian. Berapa jumlah perempuan di angkatan kalian. Di dalam dunia kesehatan sendiri, kita bisa melihat sekarang ini ya, lebih banyak perempuan dibandingkan laki-laki. Kenapa? Kenapa? Karena diberikan kesempatan yang sama, tidak dibatasi berapa perempuan yang harus diterima, berapa laki-laki yang harus diterima, karena pekerjaan kita sebagai tenaga kesehatan tidak menuntut perbedaan gender. Dan kenapa perempuan lebih banyak? Karena sampai saat ini tidak ada bidan laki-laki. Ada bidan laki-laki, dokter spesialis kandungan ada laki-laki, tapi untuk bidan laki-laki tidak ada. Kalau siapa yang mau jadi bidan ya masih boleh pindah di kebidanan kalau diterima yang laki-laki. Nanti yang laki-laki menuntut kesetaraan gender. Kami juga mau jadi bidan, gitu. Ini kesetaraan gender yang terjadi di dunia saat ini. Bahwa wanita, terutama yang miskin, itu lebih banyak menderita penyakit jantung, diabetes, kanker, bahkan kematian bayi. Ya karena kan yang melahirkan wanita. Tapi memang banyak wanita miskin dia melahirkan, kemudian yang dilahirkan meninggal. Memiliki komorbiditas yang signifikan, artinya memiliki lebih dari satu penyakit. Jadi wanita miskin berisiko untuk memiliki lebih dari satu penyakit kronis. Wanita miskin juga dikaitkan dengan
gangguan kejiwaan, dan penggunaan zat psikoaktif. Jadi, di negara-negara yang miskin, yang terjadi ketidaksetaraan gender, di situ banyak wanita yang mengalami gangguan jiwa dibandingkan dengan laki-laki. Dan lebih banyak perempuan yang menggunakan psikotropika, psikoaktif, narkotika, obat-obat terlarang. Nah, kemudian lebih besar risikonya tertular penyakit endemik seperti TB, TBC. Berisiko diabetes, penyakit jantung sudah saya sampaikan tadi di atas. Di daerah kota lebih rentan untuk tertular PMS, penyakit menular seksual, dan memiliki kehamilan yang tidak diinginkan, tidak direncanakan yang tinggi. Nah, ini yang harus kita selesaikan di kesehatan masyarakat. Supaya status antara wanita dan laki-laki itu sama. Kita harus membuat masalah-masalah ini itu kalau bisa tidak ada lagi. Kalaupun ada, ya minim. Studi global atau penelitian global ini menyatakan bahwa wanita yang miskin itu cenderung untuk memiliki kanker serviks. Ini di dalam rumah tangga, siapa yang memegang kontrol, bagaimana kita mengontrol, kemudian partisipasi di dalam keluarga, akses, dan manfaat, itu mempengaruhi kesetaraan gender di dalam rumah tangga. Kesehatan perempuan itu sangat dipengaruhi oleh ketidaksetaraan gender. Kalau di dalam rumah, dia biasanya melalui diskriminasi distribusi barang di rumah tangga. Tapi kan itu kalau di tempat yang terjadi ketidaksetaraan gender. Kalau di sini susah. Biasanya ibu-ibu justru yang menikmati distribusi barang yang baik. Contohnya saya pakai Xiaomi, istri saya pakai iPhone. Saya pakai Lenovo, dia pakai Mac. Nah, berarti kan terjadi diskriminasi. Distribusi barang lebih banyak ke dia. Jadi masalah-masalah ini juga kekerasan dalam rumah tangga, kurangnya agensi di dalam rumah tangga, distribusi pekerjaan, misalnya ada pemahaman yang bilang bahwa laki-laki mencari uang saja, perempuan kemudian bekerja di lingkungan domestik. Kalian tahu domestik? Di lingkungan rumah tangga saja, sekitar 3R. Apa? Dapur, sumur, dan kasur. Ya, itu yang menyebabkan ketidaksetaraan gender. Kalau laki-laki juga bisa di sumur, bisa di dapur, bisa di kasur, ya berarti kita setara. Perempuan juga bisa bekerja di luar, kita juga setara. Saya sampaikan kepada teman-teman yang ada di sini, yang adik-adik yang mau sekolah, yang perempuan, bekerjalah supaya kamu bisa dapat apa yang kamu inginkan, tidak bergantung kepada suamimu. Karena kalau kita tergantung, ya ini kontrolnya kita tidak punya kontrol. Distribusi barang juga kita tidak punya, dan ini sangat mempengaruhi kesehatan seseorang. Oh iya, Papua mana dia? Ya, Akdamina, tutup dulu. Nah, ini cara memperoleh pendapatan, itu juga masuk dalam kesetaraan gender di dalam rumah tangga. Dan ini mempengaruhi kesehatan seseorang.
Ini penyebab sosial terhadap kesehatan. Saya sudah jelaskan tadi. Nanti kalian baca saja, saya share materinya. Saya lupa taruh di LMS untuk materi ini, bahwa sosial juga menyebabkan masalah-masalah kesehatan. Sudah saya jelaskan tadi. Kelas sosial, kemudian pendidikan. Nah, ini kaitannya semua ada di sini. Bagaimana dia menyebabkan penyakit yang akut dan kronis. Akut itu perlangsungannya pendek, segera. Kalau kronis itu lama. Nah, ini yang penting. Akses di dalam keluarga, akses sosial menentukan kesehatan ibu hamil dan melahirkan. Kenapa penting saya sampaikan ini? Karena salah satu indikator dari satu daerah yang maju berkembang adalah kesehatan ibu hamil dan ibu melahirkan. Jadi kalau banyak ibu hamil yang meninggal, banyak ibu melahirkan yang meninggal, banyak ibu melahirkan yang bayinya meninggal, itu indikator bahwa kita tidak sehat. Walaupun tingkat pendapatan kita pas-pasan, rendah, tapi kalau kita ibu dan bayi selamat, itu merupakan hal yang baik untuk indikator kesehatan. Berarti kita punya indikator kesehatan yang baik. Komunitas kita sehat kalau di dalam komunitas itu ibu hamil dan ibu melahirkan itu selamat. Sehingga kalau bidan-bidan yang ada di desa, mereka wajib untuk melihat ibu-ibu hamil ini, memeriksa mereka, melakukan prenatal. Pre itu sebelum, natal itu lahir. Jadi pemeriksaan atau perawatan sebelum dia melahirkan, yang sudah menikah dan punya anak pasti tahu. Ada trimester pertama, bidan kunjungi, lihat bagaimana, apakah dia anemia, diberikan tablet tambah darah, diperiksa bagaimana perkembangan tinggi perutnya. Kemudian trimester 2 diperiksa. Ya, memang ada yang nanti ketahuan hamil di saat sudah mau melahirkan, toh. Mudah-mudahan tidak banyak di sini dan tidak akan jadi di sini. Jadi kalau hamil, kalau saya secara pribadi orang yang hamil itu karunia. Mau bagaimanapun cara dia terjadi, kehidupan seseorang itu merupakan pemberian yang ilahi. Patut dipertahankan dan dirawat. Jadi kalau kita sudah tahu, walaupun kita takut, segeralah untuk memeriksakan diri, mengetahui keadaan. Karena kalau kita tahu keadaan kita, ya minimal kita bisa menyelamatkan diri kita dan bayi yang dikandung. Akses ini dipengaruhi oleh tadi sosiodemografi, etnis, usia, status perkawinan, dan pendidikan. Kebanyakan orang yang tidak mengakui kehamilannya itu karena apa? Karena kehamilannya tidak diinginkan. Biasanya didapatkan pada usia-usia belia. Masih sekolah. Pendidikannya masih rendah kalau dibandingkan dengan rata-rata. Kemudian etnis. Di masyarakat tersebut membebaskan orang bergaul. Itu mempengaruhi kehamilan. Kalau akses ini terhadap pelayanan kesehatan, orang yang biasanya masih muda malu untuk datang ke bidan. Atau lebih memilih orang yang punya kemampuan lebih, dia lebih memilih untuk pergi ke dokter spesialis. Etnis tertentu menganggap bahwa pergi ke dukun saja, tidak perlu pergi ke pusat kesehatan masyarakat. Status perkawinan. Nah, ini sudah saya sampaikan tadi, kenapa orang tidak pergi untuk memeriksakan kehamilannya, karena status perkawinannya belum menikah. Jadi dia malu untuk pergi. Hambatan sistematis.
ada upaya-upaya yang menghambat supaya ibu hamil itu tidak memeriksakan diri. Seperti tidak ada transportasi, tidak ada puskesmas, tidak ada bidan. Itu sangat sistematis. Itu membuat orang tidak bisa mengakses pelayanan kesehatan terhadap ibu hamil. Ini kurang pengetahuan, sikap, dan gaya hidup. Itu juga orang yang tidak tahu bahwa dia harus pergi memeriksakan diri, melihat keadaan janin dan melihat keadaan bayinya sebelum melahirkan, itu biasanya tidak pergi untuk mengakses layanan kesehatan. Ini kesehatan pria. Ya, kalau di tempat-tempat di mana yang merokok dan minum minuman keras itu hanya laki-laki, itu kebanyakan berkorelasi atau berhubungan dengan pria saja. Tapi kalau di mana wilayah tersebut, di lingkungan tersebut, kedua-duanya bisa untuk mengkonsumsi rokok, bisa untuk mengkonsumsi minuman keras, maka penyakit-penyakit yang bisa diakibatkan oleh ini juga bisa didapatkan oleh orang lain. Tapi di mana pria lebih banyak melakukan, di lingkungan mana pria lebih banyak melakukan merokok, gaya hidupnya minum minuman keras, ya penyakit akibat itu seperti kanker, COPD, kemudian kanker hati, penyakit pembuluh darah dan jantung, itu semua lebih banyak terjadi pada laki-laki. Kalau di lingkungan tersebut laki-laki melakukan faktor risiko. Nah, ini usia. Salah satu penyebab derajat kesehatan masyarakat yang rendah itu usia. Terutama kesehatan remaja dan kesehatan bayi dan anak-anak. Nah, usia remaja ini sangat rentan. Rentan kenapa? Karena itu tadi, mereka memiliki di dalam komunitas, mereka bukan lagi anak-anak, tapi bukan dianggap juga sebagai orang dewasa. Jadi remaja ini berada pada tahap yang tengah, labil, ABG labil. Jadi mudah dipengaruhi. Nah, keadaan mudah dipengaruhi ini termasuk dengan tekanan sosial, misalnya harus langsing. Ini seperti anak, Kak. Bukan kita, Friti. Oh. Dia bermain di bagian sini. Iya, bukan. Perhatikan tuh, Mike. Jadi kesehatan remaja itu penting. Bahkan saat ini disampaikan bahwa remaja yang memiliki gizi yang tidak baik itu berpengaruh terhadap keturunannya nanti. Jadi remaja yang punya gizi yang tercukupi, terutama pada saat perkembangan organ-organ reproduksinya, waktu dia mengalami menstruasi pertama, itu terkait dengan terjadinya stunting. Makanya sekarang anak-anak remaja yang nanti dipersiapkan untuk mempersiapkan generasi berikut yang mau menikah, itu diberikan penyuluhan mengenai diet yang baik, nutrisi yang baik. Supaya apa? Supaya dia bisa mempersiapkan dirinya ketika nanti dia berkeluarga dan punya anak. Remaja yang kurang gizi, biasanya organ-organ reproduksinya juga tidak terlalu baik, dan ketika dia melahirkan, ya anaknya juga gizinya kurang baik. Sehingga pemerintah berusaha untuk mengintervensi remaja. Ketika remaja sehat, diharapkan generasi ke depan yang dihasilkan oleh orang-orang ini juga baik. Dan kesehatan bayi dan anak. 1000 hari pertama kehidupan, sejak konsepsi, sejak terjadi pembuahan,
sampai dia sekitar berusia 2 tahun, itu disebut 1000 hari pertama kehidupan. Itu merupakan masa yang krusial bagi seseorang untuk diperhatikan kesehatannya, dipenuhi gizinya, supaya generasi ke depan dia tidak stunting, bisa cerdas, dan ketika remaja, nanti dia tidak akan mengalami kekurangan gizi, sehingga circle itu bisa diputus. Jadi usia ini sangat mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat, terutama kesehatan remaja dan anak-anak. Etnis. Saya rasa kalian sudah tidak perlu dijelaskan lagi tentang bagaimana ethnicity, race, ini mempengaruhi derajat kesehatan. Kalian sudah melihat di tugas yang saya berikan, walaupun banyak yang mengerjakannya secara asal-asalan, tapi saya sudah melihat di situ bahwa di dalam etnis tersebut ada pemahaman tertentu bagaimana mereka melihat tentang sakit dan bagaimana orang-orang di etnis tertentu ini melakukan akses atau mendapatkan pelayanan kesehatan. Mana yang mereka pilih ya sangat bergantung dari pemahaman mereka atau sudut pandang dari suku itu sendiri. Dan di soal ketidaksetaraan ras dan etnis ini di negara kita memang masih berlaku. Ada beberapa etnis tertentu yang sulit untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Ya, ini juga terkait dengan masalah geografis dan kebijakan-kebijakan pemerintah di masa lampau. Tapi soal itu negara kita sementara memperbaikinya, ketika ketidaksetaraan etnis dan ras ini kita selesaikan, maka akan sama dari Sabang sampai Merauke, dari Talaut sampai Rote, itu akan sama semua. Dan kita mendapatkan pelayanan kesehatan yang sama. Ini pendidikan. Saya sudah jelaskan tadi banyak hal bahwa pendidikan itu sangat mempengaruhi kesehatan. Orang-orang yang terdidik, orang-orang yang terliterasi, itu dia akan lebih memilih untuk mengontrol kesehatannya dibandingkan dengan orang yang memiliki pendidikan yang rendah. Keterkaitannya melalui tingkat pendapatan antara orang-orang yang terdidik, orang-orang yang melalui pendidikan yang lebih panjang dibandingkan yang tidak, itu juga sudah saya jelaskan tadi. Jadi pendidikan ini menjadi satu faktor yang menyebabkan kesehatan seseorang. Sehingga kalau kita nanti mau proposal, mau skripsi, ataupun mau bekerja, selalu kita mengaitkan umur, nama, umur, jenis kelamin, pendidikan, pendapatan, itu selalu menjadi bagian yang kita kaji. Di dunia kerja pun seperti itu. Karena pendidikan, dari tingkat pendidikan, pekerjaan, pendapatan, kita bisa melihat faktor-faktor risiko apa yang bisa terjadi kepada seseorang. Ini hubungan antara pendidikan dan kesehatan, terutama kesehatan mental. Pendidikan ini, mau dia secara personal, sosial, dan ekonomi, orang yang punya pendidikan yang lebih baik cenderung untuk mendapatkan kesehatan yang lebih baik. Nih, pekerjaan. Kenapa penting pekerjaan? Pertama, untuk melihat faktor-faktor dari pekerjaan yang bisa menyebabkan masalah kesehatan, juga bisa melihat penyakit-penyakit akibat kerja. Nah, pekerjaan ini dulu tidak masuk ke dalam
pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh petugas medis. Tapi sekarang karena keterkaitan antara K3, salah satu pilar kesehatan masyarakat, K3, keselamatan dan kesehatan kerja, sangat erat kaitannya dengan kejadian penyakit. Jadi, saya tidak perlu menjelaskan panjang lebar soal pekerjaan dengan kesehatan. Yang pasti, tadi di mana orang tinggal, di mana orang bekerja, itu mempengaruhi derajat kesehatan seseorang. Terima kasih. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Yusra? Silakan Yusra. Baik, benar. Saya ingin bertanya, gender kan dapat menentukan ketidakadilan kesehatan dan terutama bila ditambah kemiskinan. Nah, itu maksudnya bagaimana, benar? Jadi saya langsung jawab ya. Saya sudah jelaskan tadi bahwa di negara-negara tertentu, terutama negara yang miskin tadi, gender itu sangat berperan, di mana laki-laki cenderung mendapatkan pelayanan yang lebih baik, pelayanan kesehatan yang lebih baik dibandingkan perempuan. Nah, perempuan sering mendapat diskriminasi pelayanan kesehatan. Saya sudah sampaikan contoh-contohnya tadi. Kemudian di negara-negara yang miskin, memang lebih banyak perempuan yang mengalami masalah-masalah kesehatan dibandingkan dengan laki-laki. Jadi pengaruh dari ketidakseimbangan gender ini juga mempengaruhi ekonomi. Orang-orang yang di negaranya itu melarang perempuan untuk mendapatkan pendidikan yang tinggi, itu cenderung perempuannya tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik, dan mereka lebih banyak dari laki-laki menderita penyakit-penyakit endemik seperti TB, kemudian penyakit tidak menular seperti diabetes dan penyakit jantung, dibandingkan dengan negara yang maju dan sudah menerapkan kesetaraan gender. Seperti itu. Ada lagi? Jelita. Baik, benar. Terima kasih. Saya akan bertanya tentang masalah sosial. Mukamu mana, Jelita? Kasihan tuh, nama Jelita, berarti cantik Jelita, terus tidak dilihat orang. Kenapa Jelita? Bagaimana upaya yang bisa kita lakukan sebagai calon sarjana masyarakat kesehatan untuk dapat mengurangi Sarjana masyarakat kesehatan. Apa? Calon sarjana masyarakat kesehatan. Sarjana kesehatan masyarakat. Oh iya. Maaf, benar. Sarjana kesehatan masyarakat untuk dapat mengurangi peningkatan masalah kesehatan di tempat-tempat terpencil seperti desa-desa. Terima kasih. Ya. Saya sudah sampaikan tadi bahwa tidak mungkin kita bekerja sendiri. Tapi itu merupakan pertanyaan yang baik. Karena memang sampai sekarang juga masih banyak desa-desa, tempat-tempat terpencil itu tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik. Nah, ada yang namanya strategi promosi kesehatan. Bagaimana strategi kita meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di satu wilayah. Kita menggunakan advokasi. Jadi kita mencari data-data di lapangan, kemudian kita sampaikan kepada pengambil keputusan penentu kebijakan, nanti mereka yang akan eksekusi bagaimana. Kemudian kita bisa membina suasana, sosialisasi, kita bisa meningkatkan pengetahuan mereka, lewat pendidikan pengajaran, kita bisa memanfaatkan orang-orang yang ada di sana, memberdayakan kader,
Dan itu semua akan kita pelajari sepanjang kuliah di sini. Itu hal-hal itu yang akan kita pelajari selama kita kuliah di sini. Bagaimana mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, bagaimana meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Ada lagi? Benar, Yusra masih lagi? boleh 4 tanya. Boleh. Baik, terima kasih. Jadi saya ingin bertanya, apakah dalam mencapai potensi kesehatan yang terbaik itu hanya dipengaruhi oleh politik, sosial, dan ekonomi? Apakah tidak dipengaruhi oleh faktor kesehatan itu sendiri, Mener? Terima kasih, Mener. Kesehatan masyarakat yang optimal itu sudah pasti dipengaruhi oleh yang 3 tadi. Karena politik, pemerintahan, itu mempengaruhi hal-hal yang lain. Kebijakan pemerintah mempengaruhi hal-hal yang lain. Kita bisa melihat sekarang kebijakan pemerintah mengenai PPKM. PPKM yang ditetapkan oleh pemerintah ini itu berdampak. Ada dampaknya ekonomi. Dampak ekonominya orang tidak bisa berproduksi dan penghasilannya menurun. Kalau menurun, berarti daya dia untuk membeli juga sedikit. Kalau dia tidak mampu membeli, berarti dia tidak cukup untuk dirinya dan untuk keluarganya. Itu erat kaitannya dari atas itu. Jadi semakin optimal suatu negara menerapkan politiknya bagus, plan sosioekonominya bagus, kita bisa melihat negara-negara yang maju tingkat kesehatannya seperti apa. Indonesia dan Singapura itu beda. Stabilitas politik dan pemerintahan mereka dengan kita beda. Makanya orang mau pergi memeriksakan kesehatan ke Singapura karena mereka lebih baik dan pemerintah mereka menunjang hal itu. Jadi itu kaitannya. Kalau pengelolaan negara baik, maka pelayanan kesehatan juga pasti baik dan masyarakat itu optimal. Seperti itu. Bisa, Yusra? Bisa, Mener, bisa. Nggak ada lagi? Untuk ujian, saya akan buat di LMS. Dan itu akan dikerjakan sepanjang minggu ini. Jadi ujian saya tidak pada 1 hari saja. Kalian bisa kerjakan sepanjang pekan ini. Nanti saya posting besok di LMS. Kalau tidak ada lagi yang bertanya, kita sudahi pertemuan kita hari ini. Salam sehat untuk kita semua. Sambil berharap kita bisa bertemu secepatnya. Pandemi ini segera berakhir. Dan penderitaan kita berkurang. Selamat siang semua. Saya akhiri. Yang benar. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih, Mer. Terima kasih, Mer. Terima kasih, Mir.